Gabut, nggak ngapa-ngapain sama video ini, mending kita story of my life. Sebelum itu gue mau nanya, siapa yang kayak gue juga yang kalau misalnya datang ke suatu tempat nih, itu selalu mepet. Gue karena kecerobohan gue itu, karena sifat gue yang suka datang mepet sama waktu yang udah ditentuin, akhirnya gue ketinggalan pesawat. Ini kejadian waktu kemarin pas gue ke Bali, itu pas pulang dari Bali ke Jakarta. Pas kemarin ke Bali itu, gue pulang duluan bersama 4 teman gue lainnya. Dan yang pulang naik pesawat bareng di hari itu juga tuh, gue berdua doang nih sama salah satu temen gue. Kita beda tujuan, gue kan ke Jakarta, kalau temen gue ke Jogja, dan kita beda jam. Temen gue tuh jam 16.30-an, kalau gue jam 15.30. Itu kita makan dulu, jadi kita beli oleh-oleh, habis itu makan. Tuh udah kelar makan di jam 1 lewat. Cuma karena ngobrol kelewatan. Tadinya gue udah mikir kayak setengah 2 cabut dari tempat makan buat ke bandara, jadi nggak apa-apa lebih nunggu lama di bandara dibanding gue harus buru-buru. Tapi karena ngobrol keterusan, terus juga foto-foto, jam 2 lah gue baru cabut dari tempat makan. Ini masih aman karena gue mikir ya udah, gue flight itu kan 15.30, setengah 4, masih ada 1,5 jam lagi. Cuman nih orang kan baru pertama kali naik pesawat sendiri ya kan, nggak mikirnya ada yang namanya penutupan check-in. Jadi kayak check-in tuh seharusnya udah ditutup setengah jam atau bahkan 1 jam sebelum keberangkatan. Gak cerita, akhirnya nyampe di bandara, gue nyampe setengah 3, terus gue harus ngantri check-in juga. Itu sekitar pas gue nyampe ke depan nih, masnya itu udah jam 3 kurang 10 menit. Pas gue bilang untuk keberangkatan 15.30, masnya langsung bilang, loh 15.30 ini mau udah ditutup dari tadi. Pas denger itu gue langsung, jantung gue kayak udah mau copot. Gue ngomong ke masnya, mas tolong mas bisa gak satu lagi. Gue tuh udah bergetar, udah pengen nangis. Itu gue panik, gue langsung nelfon bapak gue sambil nangis-nangis. Pertama kalinya gue nangis di depan umum. Gue gak peduli orang-orang pada ngeliatin gue tuh, yang di bandara pada lalu ngeliatin gue teleponan sambil nangis-nangis. Kalinya juga gue nangis di depan umum selama itu kayaknya sejam deh. Pokoknya selama gue ngurus tiket. Jadi akhirnya gue harus beli tiket baru lagi 1,1, yang padahal tiket sebelumnya 1,2. Jadi kayak duit gue melayang sia-sia, dan gue bener-bener nangis parah itu. Mungkin karena abis nangis kan lama-lama akhirnya di pesawat gue beneran tidur, capek nangis mulu. Abis itu gue kapok deh, berangkat mepet-mepet tuh, aduh nggak deh. Dan kalau kalian punya pengalaman yang sama nggak, karena keberangkatan kalian suka mepet jadi membuat kalian rugi? Udah lama gak cerita, mari kita bercerita. Gue mau ceritain kejadian memalukan gue pas terawih. Suatu malam gue diajak terawih sama mak gue. Kenapa? Karena sebelumnya gue udah ketahuan kalau gue lebih sering main dan jajan daripada terawih sama teman-teman rumah gue. Udah pasti kalau bareng sama emak itu duduknya paling depan, barisan para mantan. Enggak, barisan depan paling utama, samping-samping ibu-ibu. Gue udah gak bisa berkutik, gue diem doang kan di depan. Pertengahan terawih gue gabut, kayak aduh sholat mulu, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu harus diruqyah tuh kayak gue kecil. Gue pura-pura mau kencing, jadi gue bilang sama gue mau pipis. Akhirnya ya udah, pas lagi orang-orang sholat taraweh, gue nunggu sujud baru gue ke belakang. Sininya kan masih pada sujud. Gue melihat di saf biasa gue sama teman-teman gue tuh ada segerombolan anak-anak, tapi gue nggak kenal. Tapi ada satu mukena yang gue kenal, dan itu mirip banget mukenanya temen gue. Ya udah dong, mungkin gue berpikir oh ini temen gue, tapi yang lainnya gue nggak kenal nih muka-mukanya. Mungkin itu temen dia yang lain kali yang gue kagak kenal. Gue iseng, gue pengen narik tuh mukena. Gue berdiri di belakangnya nungguin dia bangun dari sujud. Abis bangun, gue langsung tarik mukenanya, terus gue langsung lari ke arah toilet. Wudhu lah nih gue pura-pura, biar gue kalau balik juga gue melihat oh basah nih habis wudhu ya, beneran ke toilet. Nah, pas gue masuk ke dalam itu tuh udah sholat terawih. Terus si cewek-cewek yang ada temen gue nya ini tuh barisannya tuh nggak pada sholat, mereka lagi selingkuh. Gue jalan ke depan, abis itu dari belakang gue sayup-sayup mendengar kayak itu mukena yang tadi narik mukena lu. Nah pas gue nengok, karena gue ingin memperlihatkan muka gue kan, karena kan tadi gue pikir itu buset. Karena gue pikir itu temen gue si Lisa ya kan. Pas gue nengok, Lisa Blackpink. Bukan, ngapain Lisa Blackpink ada di masjid gue? Bukan, itu gue gak tahu siapa itu orang, gue gak kenal. Orang yang tadi gue tarik kerudungnya, gue bener-bener gak kenal itu siapa. Mukanya tuh lagi yang kayak emosi gitu, kayak kenapa ya lu narik-narik mukena gue? Terus gue dengan paniknya juga karena melihat temen-temennya yang kayak diskusi, iya itu tuh mukenanya sama yang narik mukena lo. Panik tuh, akhirnya gue langsung menyerobot ibu-ibu, kayaknya ada yang senggol tuh. Gue bodo amat, gue panik, gue takut dikeroyok. Mereka berlima, gue sendiri kan mampus. Laptop lu udah membaik nih, gue mau cerita nih ya. Setelah kurang lebih 3 minggu, udah lebih bahkan kayaknya, udah 3 minggu lebih, laptop gue di tukang servis. Sampai dimana akhirnya gue dicat sama tukang servisnya, dan berharap kayak kak udah selesai nih, bisa diambil ya kan. Lu tahu chat yang masuk kayak gimana nih? Halo Kak Yasmin, mohon maaf perangkat Anda tidak dapat kami perbaiki. Ditolak crash, ditolak tukang servis, ting ting. Jadi kalau lu tanya laptop gue udah membaik atau belum, dibenerin aja belum, gimana udah membaik. Sumpah nggak lagi-lagi deh, gue kapok banget nge-sleep laptop kayak begini, kepanjang urusannya, nggak bener-bener laptop gue.